Pemirsa, kabar petang hari ini menghadirkan segmen Buka Puasa bersama tokoh. Kali ini kita akan berbuka puasa bersama dengan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Langsung saja bergabung bersama dengan Kamarati Kusuma. Kamarati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Selamat sore Andro. Bagaimana persiapan buka pada sore hari ini? Mungkin Anda sudah mempersiapkan makanan dan juga minuman untuk buka nanti. Sedang duduk manis menunggu azan maghrib untuk berkumandang. Nah, sambil ngabuburit saya akan ajak Anda agak menjauh dari wilayah DKI Jakarta. Saya akan ajak Anda ke Bogor, Jawa Barat. Kita nanti akan melihat dan juga berbincang menu buka puasa apa yang dihidangkan pada sore hari ini di rumah Wali Kota Bogor, Bapak Bima Arya. Saat ini saya sudah berada di kediamannya. Ini rumahnya asri sekali. Kita akan berbincang-bincang santai sambil menunggu azan maghrib pada sore hari ini. Assalamualaikum. Salam. Sehat Bapak? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum Ibu. Alhamdulillah baik. Ini kita ganggu sore-sore Bapak. Biasanya aktivitasnya sore hari sebelum buka puasa apa saja sih Pak Wali? Biasanya nyiapin buka. Ya kalau sekarang relatif agak cepat nyampe di rumah karena aktivitas di luar kan dikurangi ya. Kalau sebelum pandemi pasti banyak banget acara buka di luar. Kalau sekarang jadi 2 tahun belakangan memang sudah tidak ada lagi buka bersama begitu ya Pak Wali ya? Hampir nggak ada ya, kalaupun ada terbatas, sedikit dan jarang sih, jarang. Kalau acara buka bersama biasanya di sini? Ininya, ruangannya Iya, atau biasanya gimana? ini kan rumah pribadi ya, kadang di rumah dinas, kadang di rumah pribadi gitu. Tapi di periode kedua ini kan saya tinggal di sini di rumah pribadi. Nah, Pak Wali kan memang sudah banyak aktivitas. Sambil sini, sambil duduk. Kita sambil duduk sambil ngobrol-ngobrol. Ya. Wah, ini anak-anak semua lagi ada di rumah. Ini yang paling tua. Assalamualaikum. Yang besar Kinaura, ini Kenatra. Jadi Mbak Kin dan juga Mas Ken ya. Ken. Ini sekolah semua atau? Iya. Sekolah ya. Kan masih online. Masih online ya. Jadi, nah kalau udah di rumah kayak gini, biasanya aktivitasnya ngapain Pak? Sore-sore nyiapin buka, apa ngaji bersama, atau ngobrol-ngobrol biasanya? Ngobrol, terus kadang juga cerita-cerita, ya. Kadang juga kita diskusi, ya. Terus kadang ngaji. Jadi selang-seling lah. Selang-seling aja. Kalau buat Pak Wali sendiri, makna Ramadan itu seperti apa sih Pak Wali? Ramadan itu kita didetoks ya, makanannya didetoks, kemudian pikirannya didetoks semuanya, ya kan kita bakar lah, ya, kita bakar. Jadi kembali lagi ke titik nol sebetulnya, ya belajar untuk menahan semuanya, mendetok lagi semuanya, kira-kira begitu. Tapi kalau misalnya sahur itu makannya normal, maksudnya dalam arti tetap makan makanan berat atau bagaimana Pak Wali? Kalau saya agak mengurangi, cuman kalau anak-anak kayaknya normal deh. Ya. Kalau anak-anak makanya tetap banyak. Nah, kalau kita ngurangin banget, jadi selama Ramadan ini pasti ngurangin. Ibu juga ada pantangan makan atau gimana Ibu? Kita semua ceritanya lagi hidup sehat. Lagi hidup sehat, jadi makanan nggak apa? Daging-daging dikurangin. Nasi merah. Gorengan nggak? Gula juga enggak? Enggak, dikit. Jadi banyak rebusan, sayur, ikan, nasi merah. Ya, jadi juga selain asupan pasti olahraga juga ya Pak Wali ya? Olahraga diatur sore. Jadi ya harusnya jam-jam segini kita olahraga nih. Sepedahan, lari? Sepedahan, kadang jalan, kadang agak lari gitu. Ya 4:30 ya rata-rata 4:30 mulai gitu. Berbicara mengenai menu buka puasa, tadi Pak Wali udah bilang nggak goreng-gorengan, nggak gula gitu ya, kurang-kurangin dikit gitu ya. Boleh lihat nggak sih Pak menu-menunya apa aja? Mulai sekarang. Kita udah penasaran nih langsung. Sudah pemirsa kayaknya udah pengen tahu biasanya Pak Wali sama Ibu masak sendiri atau gimana Bu biasanya? Kadang-kadang masak sendiri. Kadang masak, kadang ada yang ngirim. Menu request dari Bapak atau gimana biasanya? Enggak. Tiap hari itu kesepakatan. Ayah mau apa, adik mau apa, kakak mau apa gitu. Jadi semuanya terakomodir. Ya, jadi biasanya dari mulai sahur udah nanya mau buka apa. Mau buka apa? Ya. Biasanya menu favorit Mas Ken apa nih kalau Mas Ken biasanya menu favoritnya? Ken tuh suka daging-dagingan. Daging-dagingan. Ya. Nah ini menunya menu sehat. Nah pemirsa bisa melihat nih menu-menunya boleh sambil didekatkan. Sekarang kita di meja ya nasi merah, terus sayur, brokoli, tahu, ikan. Jadi nggak pernah banyak lah. Ya paling kalau makan ya 2-3
tiga macam aja. Tapi tetap ada manis-manis dulu gitu ya. Ya manis-manis buah, yogurt, puding. Ini biasanya kalau misalnya ibu masak, ada juga yang ngirim juga. Bapak biasanya suka bantu masak nggak, Bu? Bapak nyiapin meja. Oh, nyiapin meja. Jadi memang kegiatannya seperti ini ya. Nah, kalau sudah buka puasa, tarawih di rumah atau memang biasanya ke masjid? Di rumah. Di rumah juga Sekarang ya? di rumah, ya. Jamaah di rumah. Kalau favoritnya Mbak Kin apa nih menunya biasanya? Apa ya? Tapi sebenarnya aku sama kan kalau yang di sana tuh kita suka sih. Mereka memakan semua yang kita siapkan. Tapi jarang makan di luar ya Bu ya, lebih banyak di dalam ya. Kita lebih suka sebenarnya makanan rumahan. Nah kalau selama pandemi ini kan memang nggak kemana-mana kan, mudik pun memang sudah 2 tahun nggak mudik ya. Karena kita orang Bogor. Oh, dua-duanya. Kita semua orang Bogor, jadi mau di kemana? Ya. Keluarga masih ada yang datang ke sini kalau misalnya lagi puasa gini atau memang sudah membatasi sekali aktivitas selama? Enggak sih, Keluarga kan kita masih kumpul ya. masih kumpul, tapi kan nggak rame dan keluarga kita kan dekat-dekat juga. Gitu. Jadi ibarat bertetangga aja sebetulnya. Oh memang masih di area sini Masih juga di ya. area sini, ya. Pak Wali, ini saya melihat di belakang ada semacam galeri di ruang makan ya Pak ya. Boleh cerita dikit nggak Pak? Ini dari zaman dulu berarti ya, dari Pak Wali belum menjabat atau gimana Pak Wali? Iya, dari zaman saya menjabat. Ini waktu saya nanganin demo. Ini bersama warga yang lansia. Ini ada 5 kakak beradik, panjang umur. Umurnya Tahun berapa tuh Pak kira-kira Pak? Ini mungkin 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Ini Gitu. sama Bapak Presiden ya? Ini Presiden Berkunjung Lebaran, pulang hari kedua Lebaran, Presiden naik kereta dari luar kota. Oke. Gitu. Ini lagi bercocok tanam Pak? Ya, ini di Bogor Selatan, ya. Ini ada sawah yang tersisa lah. Kalau saya selalu bilang surga yang tersisa. Surga yang hijau-hijau. tersisa. Tapi di wilayah Bogor untuk persawahan masih cukup banyak atau gimana? Nggak banyak ya. Sekarang tinggal di daerah Bogor Barat, Bogor Selatan, ya mungkin total nggak sampai 400 hektar lah, nggak banyak lagi. Oke. Ini di Situ Gede, Danau. Ini tempat wisata di wilayah Bogor bukan Iya, Pak? Bogor Barat. Saya masih belum pernah menjamah terlalu banyak tempat wisata di Bogor, Pak. Jadi melihat ini cukup bagus ya sebenarnya ya. Indah. Untuk tempat wisata di Bogor Iya. juga banyak ya, Pak ya. Iya. Ini saat pelantikan? Ini 17 Agustus kalau nggak salah. Ya, setiap 17 Agustus kita pasti naik mobil kuno, naik mobil terbuka. Iya. Menyapa warga juga. Menyapa warga. Berarti 17 Agustus kemarin nggak ada begini ya, Pak ya? Nggak ada. Nah ini juga 17 Agustus saya tinju ya, perang bantal bersama warga yang kita buat tradisi ini setiap 17 Agustus pesta rakyat. Ini di wilayah Bogor juga ya, Pak ya? Iya, jadi habis upacara paginya, sorenya ada pesta rakyat. Oh, jadi ada pesta-pesta, ada lomba-lomba juga ya? Iya. Ini juga di sana, Pak? Ini tadi ya sama, ini di Bogor Barat di Situ Gede. Gitu. Ini lagi olahraga, Pak Wali? Ini waktu saya pegang api pon. Ya, jadi ini api pon saya bawa lari api pon. Agak berat juga, pegel. Jadi memang Pak Wali kalau melihat itu juga ada lagi naik sepeda ke kantor, sering naik sepeda atau? Sering. Sering juga Pak? Sering, ya. Agak jauh Jalan. nggak dari rumah ke kantor sebenarnya? Enggak juga sih, paling 3 kilo ya dari 3 sini. kilo, lumayan juga ya. Memang rutin Pak setiap hari naik sepeda atau memang dijadwalkan Saya setiap hari olahraga apa? tuh seminggu 5 kali. Ya, bagi-bagi antara sepeda dan lari lah. Berarti aktif sekali untuk berolahraga ya Pak Wali ya? Lumayan, udah biasa dari dulu. Oke, kalau di sana lagi di atas kayaknya lagi agenda ini ya Pak ya? Ini Festival Merah Putih 17 Agustus. Festival Merah Putih 17 Agustus. Ini juga aktivitas Pak Wali ya. Tapi selama Ramadan aktivitas berkurang atau gimana Pak Wali? Berkurang ya, karena kan kita nggak mau menimbulkan kerumunan di wilayah. Tapi tadi saya belusukan nengok warga, jadi masih juga tapi dibatasi lah, nggak kayak waktu biasa. Oke. Nah, nanti kan kita masih mau buka bersama Pak Wali dan juga Ibu dan juga anak-anak. Tapi kita juga sebelumnya akan mendengarkan kultum dulu dan juga kumandang azan maghrib berikut ini. Kita akan segera kembali sesaat lagi. Ya, kembali lagi di Kabar Petang pemirsa. Sebelumnya selamat berbuka puasa untuk Anda yang menjalankan ibadah puasa. Saat ini saya sedang bersama Bapak Wali dan juga Ibu lagi buka puasa. Ini kita sambil ngobrol ya Bu ya Pak ya. Ini tadi menunya apa Bu? Ikan kerapu, steam kerapu saus lemon. Tim kerapu saus lemon. Kesukaan siapa ini Bu? Kesukaan semua. Semua.
Kalau sayur semua harus makan ya. Ya. Kalau ayam Ayam kesukaan Ken. kesukaan Ken. Kalau Ken cita-citanya nantinya mau ke bidang apa nih Ken? Kalau Mbak Kin dulu deh, kalau Mbak Kin nantinya pengen apa nih Mbak? Aku mau jadi diplomat. Jadi diplomat, jadi nanti kuliahnya juga sudah mengarah ke situ ya? Iya. Kayak ayahnya. Kayak, Saya kan dulu HI. oh Bapak ini sama dong kayak Rati Oh, juga. iya. Jadi pengen kayak Papa ya? Ya. Di dalam negeri apa di luar negeri rencananya? Masih banyak plan, masih belum tentu. Menjadi diplomat, semoga nanti tercapai semuanya ya, amin. Tapi kalau ibu sendiri ada nggak sih mengarahkan anak-anak maunya nanti ke bidang ini aja kayak papa aja, Ken kayak papa, Kin kayak ibu gitu. Kalau mengarahkan secara spesifik enggak, tapi saya lihat bakat mereka di mana. Nah, itu yang didukung. Karena setiap anak kan punya potensi masing-masing ya. Iya, benar. Itu sudah kelihatan dari kecil gitu. Kakak, dia fokus sekali pengen jadi diplomat ini dari SD ya. Jadi bahasa Inggrisnya pasti jago nih ya. Kakak kecerdasan bahasanya bagus memang. Oh. Gitu, cepet kalau belajar bahasa. Cepet ini hafal bahasa-bahasa juga ya. Kalau Ken Kan di IT. di IT Kan tuh ngoprek banget ya. semuanya gadget. Gadget, IT. IT. Iya, tekun banget meneliti. Ya kan? Tapi kalau Pak Wali nggak apa-apa, anak-anak ke bidang mana aja dibebaskan ya. Saya tuh soalnya dulu sama bapak si almarhum dibilangin kamu mau apapun boleh asal jadi yang terbaik. Gitu. Bapak saya kan polisi. Nggak usah jadi polisi nggak apa-apa, apapun itu, tapi yang pasti kamu harus suka dan jadi yang terbaik dan Sesuai passion dan juga yang sesuai terbaik. sesuai dengan passion dan bisa memberikan manfaat gitu. Jadi Nah, memang sama, saya juga ngasih ke anak-anak sekarang nggak apa-apa kalau mau beda apa misalnya Kinaura mau milih yang jauh dari dunia saya, tapi ternyata jatuhnya mirip-mirip juga kayaknya. walaupun nanti kuliahnya jauh dari bapak nggak apa-apa gitu ya. Mau nggak mau resiko juga ya. Kalau aktivitas ibu tadi kita belum sempat ngobrol-ngobrol Bu. Jadi selama Ramadan ini aktivitasnya kalau bapak kan masih ada keluar untuk beraktivitas bertemu warga juga begitu. Kalau ibu? Kalau saya kegiatan di luar memang dikurangin, tapi karena kita fokus di pembinaan masyarakat ya, pembinaan keluarga, jadi webinar untuk parenting itu tetap terus berjalan. Masih jalan. Setiap hari pasti ada seminar-seminar yang memang harus dilaksanakan gitu. Program apa Bu yang saat ini memang lagi gencar sekali untuk dijalankan? Kita sedang mempersiapkan untuk pelaksanaan sekolah ibu. Kita kan punya program sekolah ibu ya, Kota Bogor. Nah, Jadi apa itu kemarin sekolah kan ibu sebenarnya? tidak bisa berjalan. Jadi sekolah ibu itu sebenarnya proses pembelajaran ibu-ibu, karena kita tahu bahwa katanya ibu nggak ada sekolahnya gitu kan. Jadi ibu nggak ada sekolahnya. Padahal tanggung jawabnya sangat besar gitu ya. Jadi sekolah ibu itu dibentuk di Kota Bogor untuk meningkatkan potensi dan karena banyak sekali gitu. Contohnya, Ibu-ibu muda pun juga diajak untuk ada bergabung. syaratnya. Jadi yang sudah menikah dan maksimal usia 50 tahun. Oh, maksimal 50 tahun. Ini kegiatan serentak loh Mbak di Kota Bogor. Kota Bogor semuanya sampai ke pelosok-pelosok juga. Setiap kelurahan kita ada 68 kelurahan, setiap kelurahan ada sekolah ibu. Tapi Pak, pandemi kemarin nggak ada karena kan dikumpulkan satu kelurahan 30 orang. 30 orang, Nah, oke. pandemi ini nggak bisa dilaksanakan. Nah, saat ini kita sedang pendalaman pengajarnya saja karena tidak bisa pelaksanaan di wilayah kan. Jadi mohon sekolah, doanya, iya. mudah-mudahan bisa dilaksanakan lagi. Semoga pandemi cepat berakhir, aktivitas secara normal, program juga jalan semua begitu ya. Selain sekolah ibu kan kita tahu ya bahwa memang saat ini banyak sekali yang terdampak pandemi COVID-19. Kalau dari pemerintah sendiri Pak, apa program yang mungkin menyasar kepada orang-orang yang memang terkena dampak pandemi kan cukup banyak juga di wilayah Bogor. Kita kan lihat di data ya, banyak juga prospek yang justru tercipta. Misalnya demand produk-produk rumah tangga. Sekarang kan orang banyak di rumah ngehias rumah. Makanya UMKM sekarang ngasih pelatihan orang-orang untuk bisa buat produk-produk rumah tangga, dipasarin gitu. Kita Online bantu. begitu ya Pak ya? Ya dipasarinnya online gitu. Kemudian urban farming, kita launching program Bogor Berkebun. Jadi walaupun punya lahan nggak banyak, misalnya ya cuman berapa meter aja, ya bisa kita bantu. Jadi masuk ke aplikasi Bogor Berkebun, di situ kemudian kita bisa bantu bibitnya,
didampingi untuk instrukturnya. Iya. Nah, supaya ada pemasukan lebih. Bahkan mungkin di halaman rumah juga bisa ya Pak ya? Ya itu, di halaman rumah yang terbatas tadi itu bisa juga. Gitu. Tapi tadi Pak Wali sebelum pulang ke rumah kan sempat belusukan begitu ya Pak, menyapa warga juga. Kondisinya saat ini untuk wilayah Bogor sendiri bagaimana Pak? Apakah memang masyarakat sudah aware, sudah disiplin? Harus kita akui tergantung wilayahnya ya. Ada wilayah yang udah memang disiplin banget, tapi ada wilayah yang warganya masih harus terus diingetin. Ini tugas aparatur di wilayah, tugas camat, lurah, pengurus DKM, tokoh-tokoh masyarakat, RT, RW, itu tugasnya di situ. Jadi memang nggak mudah sih, tapi nggak boleh capek kita. Iya, nggak boleh bosan ya Pak. Iya. Demi kebaikan warga. Terakhir dari Pak Wali, apa yang mau disampaikan sebelum kita closing nih Pak? Ya, kita berharap mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah di bulan Ramadan ini, mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berharap betul agar pandemi ini semakin terkendali. Amin. Dan mencapai hari kemenangan di saat Idul Fitri. Amin. Juga kemenangan bagi kita untuk mengatasi pandemi, insya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Ya. Semoga doa-doanya tercapai semua. Amin. Kita bisa beraktivitas secara normal lagi. Terima kasih banyak Pak Wali, Ibu, Mas Ken, dan juga Mbak Kin sudah ikutan numpang makan sore hari ini. Dan pemirsa, sebelum saya kembalikan ke studio, nanti kita akan mengajak pemirsa untuk melihat kuliner jajanan di Jakarta bersama rekan kami, Ebony.